loh, makanya ya udah kita bedah gitu loh bang. Ayo. Gitu. Bukan saya menyalahkan, saya belum mengeluarkan kata-kata menyalahkan dari tadi, baru bertanya. Enggak, gini, konteks ayat ini kan kamu pengen bertanya. Di awal tadi kau katakan Allah maha mengetahui, nggak maha mengetahui. Lalu surah At-Taubah 16 ini kenapa di situ Allah terindikasi tidak mengetahui dan belum mengetahui? Kan itu kan. Nah makanya konstruksi ayat ini per kata itu kamu harus tahu tuh. Kenapa di situ menggunakan ya lamillah? Kenapa nggak ya alamullah? Kenapa? Bentar dulu bang. Kan kita mau bedah dulu di situ. Wow, atau kemana tadi kan? Allah punyamu aja bedah, yang punya orang lain. Ya bentar bang, jangan gitu banget. Saya tadi dahulu disclaimer bertanya. Punyamu aja kau bedah. Saya Kristen sejati nggak suka seperti itu. Hah? Robin tenang dulu lah. Masa kamu langsung apa? Nanti kita bedah Bible habis ini. Iya gitu. Kamu stay aja dulu, Robin. Tapi justru ayat itu membuktikan dengan ya alamillah itu menahikan, menidakkan. Ya iya, berarti atofnya itu bang kan bener kata saya tadi, kepada antutraku itu bahwa kalian akan dibiarkan. Ya, kata sambung itu, wow itu kata sambung ya, betul. Dan atofnya itu kan kepada antutraku itu. Ya. Terus masalahnya apa? Lah iya berarti. Bang Sarul izin dulu, baru kali ini iya, gimana lagi dah jadi hotel tidak minat di hotel aku mainlah Pak Robin. ya izin gini, baru kali ini saya mendengar saudara Kristen yang benar-benar mempelajari mendalami Al-Quran. Tetapi apakah ini memang mempelajari semua atau dari narasi orientalis? Bang siapa ini yang tadi bertanya tentang Al-Quran? Kalau orientalis saya nggak menyampaikan satupun argumentasi orang orientalis yang pertama. Iya, saya paham. Makanya saya tadi salut gitu loh. Kok ada orang Kristen mau berdiskusi tentang pendalaman ayat suci Al-Quran dan mengikuti tadi ada sedikit berusaha membaca tetapi makhraj hurufnya salah, tajwidnya nggak ada. Sementara ini langkah ini kemudian merujuk ke surah At-Taubah, apakah sebelumnya sudah dipelajari, Bang? Iya, makanya saya bertanya, Bang. Bukan, sebelum bertanya itu apakah sudah mempelajari semua dari surah Al-Fatihah sampai sebelum surah At-Taubah? Membaca sudah, Bang. Kalau mempelajari seluruhnya ya belum, Bang. Oke. Di surah Al-Baqarah ayat yang kedua sudah dibaca ya, Bang ya? Yang mana, Bang? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin itu ya, Bang ya? Iya, Masya Allah, udah bener tuh, udah bagus tuh bacaannya tuh. Tahu Bang itu Bang. Nah, jadi menurut Anda yakin nggak dengan Al-Quran bahwa tidak ada keraguan di dalamnya? Belum yakin lah Bang, kalau yakin saya ikut syahadat Bang. Oke, kalau belum yakin, ada di ayat ke-23-nya, boleh dibaca? Aduh, buka dulu dong aku. Al-Baqarah. Ya, boleh. Ini faedah gitu loh. Daripada kita ikuti membahas yang dilewati terlalu jauh di dalam surah At-Taubah. Nanti kalau kita tanya kenapa surah At-Taubah tidak diawali dengan bacaan basmalah, tidak tertulis Bismillahirrahmanirrahim, itu nanti pendalamannya ke sana, itu makin ribet. Betul. Itu makin ribet. Jadi kita yang di awal dulu tentang legitimasi. Itu Al-Baqarah 23 itu wa in kuntum fi roibin itu ya Bang. Roibin itu. Ya, coba terjemahannya aja nggak apa-apa, kita bahas maknanya dulu. Coba apa maksudnya di situ? Ayat 23-nya. Itu berisi tantangan nggak? Kalau orang yang tidak meyakini bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Mimma nazalna ala atina fatu bisuratim min mislihi wada'u suhada akum min ya apa ya artinya aja nggak apa-apa, silakan. Bagus ini salut ini, nggak apa-apa. Ayo, dalam kurung nggak kita pakai Bang ya, tetap ya boleh dipakai, boleh nggak dipakai, terserah. dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran, kami wahyukan kepada hamba kami. Saya tahu ini hamba kami ini khitabnya kepada Muhammad yang dimaksud. Buatlah satu surah saja. Ya ini tantangan yang semisal dengan Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu. Ini khitab Allah jika kamu orang-orang yang benar, kan begitu. Nah,
Tadi di ayat yang kedua, legitimasi bahwa Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi Anda tadi mengatakan, kalau saya nggak ragu-ragu, saya pasti sudah syahadat, kan gitu. Nah, tantangan itu berlaku nggak buat Anda? Ya enggak lah bang, kan saya nggak beriman pada Al-Quran. Tantangan itu berlaku nggak buat Anda? Saya nggak beriman pada kitab ini bang. Dikatakan di ayat 23. Lah iya. Nggak buat Anda yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya? Lah saya nggak merasa tertantang karena saya nggak mengimani. Nah, justru dari ayat yang kedua itu adalah simbol legitimasi bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Anda mengatakan, saya ragu-ragu. Kalau saya nggak ragu-ragu, saya pasti sudah syahadat, kan gitu. Nah, ayat 23-nya itu tantangan bagi orang yang tidak meyakini Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Maka tantangan itu berlaku buat Anda. Atau buat orang-orang yang lainnya yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Oke bang, fase turun Al-Quran itu berapa tahun bang? Kurang lebih 23 tahun, lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya oke, sekitar 20 tahun lah, anggaplah 20 tahun. Oke, 23. saya bisa buat, ya mungkin saya bisa buat surat yang serupa, tapi tunggu 20 tahun lagi. Prosesnya kan ada, wong Al-Quran aja ada prosesnya kan gitu. Itu pembenaran, tidak ada sangkut. Kalau hari ini saya ditantang, lalu hari ini suruh membuktikan, ya gimana caranya gitu kan? Saya belum ada prepare. Nah, sedangkan Al-Quran saja turunnya tidak makedebukan gitu yang diyakini teman-teman Islam. Dulu di zamannya Rasulullah Kang Dito, ada dulu seorang, siapa sih namanya tuh, mencoba membuat ayat semisal Al-Quran dengan surah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Jadi dibilangnya gini, Al-Fil anfuhu tawil uzunuhu kabir gitu. Tapi ketahuan nggak mampu ternyata. Ini aneh. Untuk membuat satu surah aja perlu 20 tahun. Loh bukan, maksudnya Al-Quran saja Kan ayat turun. itu gini bang, disuruh membuat satu surah. Lah betul. Bukan seluruh Al-Quran bang. Baca Ya ayatnya. sudah kalau gitu ya misalkan 3 hari kan ya ada waktunya. Oke, kok. saya tunggu 3 hari ya. Kamu aja Tuhanmu, orang-orang yang bisa membantu kamu, profesor-profesor agama, kau aja untuk membuat satu surah aja semacam Quran. Silakan. Boleh. Ya, di situ bang. Ya di dalam Al-Quran itu ada surah yang terpendek bang. Cuma 3 ayat. Inna Gak usah panjang-panjang bang. 3 ayat aja. Inna kausar wasolli Ya. rabutawan Coba hai kau insan bikin, yang kau awal buat akar. semacam Ya, Al-Quran bang. Silakan bang. Gak Iya, perlu nanti. 20 tahun kalau anda memang mampu. Coba surah Al-Kausar itu Pak turunnya berapa lama Pak? Kan dia nggak sekaligus Pak itu. Kata siapa nggak sekaligus? Ya coba dicari tahu asbabun nuzulnya coba. Udah nggak usah kemana-mana. Nah kan Bapak yang bahas. Anda jangan sanggup kemana-mana. nggak? Anda sanggup nggak? Itu aja intinya. Ya sanggup, kasih waktu 3 hari. Udah 3 hari kita tunggu ya. Oke. Oke, sip. Lanjut Kang Dito. Tapi aku izin ya Kang Dito, Pak Disuki, aku agak tertarik nih sama si Rino ini. Kok banyak tahu ya tentang Al-Quran. Bahkan surah terpendek pun dia hafal gitu. Jadi aku jadi penasaran nih, pengen dialog sama dia. Iya Bang Sam. Kan saya cuma bertanya Bang. Sebentar, izin. Iya silakan Kang Dito. Ini saya coba akhiri ya. Ternyata selama 1400 tahun lamanya tidak ada terbukti satu surah itu tidak pernah kita lihat. Dan jawaban Al-Quran itu sudah menjawab. Ayat 24-nya coba kita sama-sama baca. Apa yang dikatakan di ayat 24? Allah sudah mengatakan tidak akan mampu. Kamu tidak akan mampu. Iya, bagi teman-teman yang mengimani pasti akan mengimani ayat itu kan begitu Pak. Ya karena tidak akan mampu. Lah iya kan itu klaim Pak Dito itu kan. Ya, saya sebentar, saya mau mengakhiri dan saya tidak mau ada bantahan. Kalau bantahan kita akan mengacu kepada retorika yang tidak ada literasi, hanya opini pribadi yang kamu sampaikan untuk menjawab. Pokoknya jawab, gitu ya. Kalau saya nggak ranah di situ, saya akan persilahkan saudara saya, Bang Sahrul, yang mungkin sudah tertarik sama Anda. Kalau saya tidak, saya melihat level Anda tidak bil hikmah mempelajari Al-Quran, tapi mencari-cari seperti yang sudah dilakukan pada zaman terdahulu setelah Al-Quran komplit, Islam sudah sempurna, Nabi Muhammad sudah wafat, nama tokoh itu adalah Yohanes Damaskus. Anda sangat mirip.
Atau mungkin literasi Anda memang dari sana, saya nggak tahu. Itu yang saya ketahui. Semoga ini tidak menjadi tuduhan, tapi kalau sebagai diskusi lintas agama ini menarik. Silakan dilanjutkan, tetap bil hikmah. Tidak ada opini pribadi, tetapi kita utamakan literasi, ya. Oke, silakan Bang Sahrul dilanjutkan dan Pak Dik. Saya baru nyampe. Lanjut. Ya, silakan Rino, apalagi mau di ini. Iya, yang nggak gimana-gimana sih Bang. Tadi ya cuma mau menanyakan atau ubah tadi, cuman kan ditarik sono tarik ke sini ya nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa kalau udah dijawab kayak gitu ya nggak apa-apa Bang. Walaupun tadi Ya, sebetulnya pamungkas ayat itu kan ada. Pamungkas ayat itu dikatakan wallahu khabirum bima ta'malun. betul. Dan Allah lah maha mengetahui atas apa yang kamu perbuat. Di situ sudah terkunci. Dan ayat itu diawali dengan kata am, membuktikan bahwasanya itu sebuah ini kayak alegoris gitu. Jika gitu kan, Kalimat tanya. atau tidak gitu. Bukan hal, kalau hal baru tanya, Ustaz Arif. Hal ataka hadisul ghasiyah gitu. Ini kan bukan hal dia. Dia am. Iya. Terus dipahami itu. Apa lagi? Bang, udah? Iya, iya, iya. Ya nggak apa-apa, menarik. Udah, sekarang gantian Bang. Tadi saya bawa kejadian 18. Bentar bang. Saya saya mau tanya lagi. Ini belum selesai tadi. Gantian Bang, satu-satu Bang. Waduh, jangan dibentak-bentak kalau santai. Gantian dong. Kejadian 18:20 itu gimana Tuhanmu nggak tahu? Dia harus turun dulu, baru bisa tahu Bang. Itu gimana itu? Nah, ini kan pentingnya sama nih, sama-sama Tuhan katanya nggak mau tahu. Nah, kita Berarti benar. Saya ngobrol sama Bang Syahrul sebentar ya. Berarti Bang Syahrul. sudah dijawab. Bentar Pak. Berarti kalau secara literasi itu lebih secara makna filosofisnya. Berarti Tuhan Allah di situ atau Allah di situ belum menampakkan secara zahir atau lahir siapa yang berjihad kan begitu. Betul nggak? Bukan dia tidak mengetahui, berarti begitu kan arahnya ke situ kan? Ini kan apakah kamu tidak mengetahui? Ya, apakah kamu tidak mengira tuh? Justru ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah tuh tahu. Iya, maksudnya Siapa yang berjihad, siapa yang tidak. Berarti kalimat apa tadi? Lama di situ, walaimun itu tadi, itu berarti kalau secara harfiah filosofisnya itu belum mengetahui itu sama dengan belum mengungkapkan bukti nyata di dunia, tetapi akan memberikan balasan di akhirat, begitu bukan? Bisa jadi. Kalau itu saya sepakat. Lebih bagus, lebih penjelasannya lebih clear. Ya. Ayo nggak apa-apa. Ya, kan tadi udah saya terangkan panjang lebar Bang. Nggak beda-beda dengan Allah itu tidak akan menjatuhkan penilaian. Bentar toh Pak, Sebelum saya udah mulai nangkep loh ini yang dimaksud. Itu tadi Bang. Ini saya udah mulai nangkep loh yang dimaksud Pak. Ya udah itu udah betul itu. Udah betul. Jadi saya udah mulai nangkep yang dimaksud. Kan. Nah sekarang gimana dengan kejadian tuh? Kejadian berapa Pak? 18:20. Apa itu ayatnya? Aku nggak hafal. Ya itu tadi. Saya bukakan ayatnya. Biar Kita enak. kejadian 18:20. Bentar. Ya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 21. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi Tuhan mau survei dulu ini. Baru dia tahu. Sungguh kelakuan Sodoma dan Gomora sangat jahat dan dosanya sangat besar. Aku akan turun dan melihat apakah mereka telah berbuat semuanya sesuai dengan kelakuan mereka yang sangat jahat itu dan tidak. Dan jika tidak, aku akan mengetahuinya maksudnya. Bentar. Iya. Oke Pak, ini aku coba jelaskan ya, aku udah baca nih ayatnya ya. Aku kalau memahami ya, tapi jangan dipotong, tapi kalau nggak cocok ya nggak apa-apa gitu. Jadi dalam bahasa Alkitab, ada yang istilahnya itu bahasa antropomorfik gitu Pak.
Jadi bahasa manusiawi yang tadi Bapak sebut betul, saya sepakat itu bahasa anthropomorphis gitu kan. Nah, frasa aku akan turun untuk melihat bukan berarti secara harfiah, sama kayak tadi Quran surah At-Taubah tadi. Tidak berarti bahwa itu secara harfiah tadi, makanya berarti ujungnya sama dengan ini dan disepakati tadi. Oh gitu kan. Betul gitu kan. Secara konkret. Nah, begitu pula dengan aku akan turun dan melihat, ini bukan secara harfiah tidak tahu sebelumnya, melainkan Tuhan di situ menunjukkan tindakan konkret yang diambil Tuhan di dunia nyata. Kayak misalnya contoh penghakiman sebagai manifestasi dari pengetahuan dan keadilan. Jadi ada action yang dilakukan, Pak. Gitu. Jadi itu actionnya menunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan pun bisa melakukan survei, mengecek ke dunia begitu. Tidak ada yang keliru dengan itu, saya rasa. Toh di At-Taubah pun tadi mengatakan dia tidak memberikan aligoris nyata di dunia, tetapi sebagaimana akhirat begitu. Sama, hanya perbedaan bahasa saja di sini, Pak. Misalnya, itu sama dengan At-Taubah 16 tadi yang Bapak bilang tadi, belum mengetahui, bukan dalam artian tidak tahu secara ilmu, bukan secara ilmunya. Tuhan itu tahu gitu kan kalau dalam versi Islam kan, tapi belum menampakkan atau mengungkapkan secara nyata hasil perbuatan manusianya. Begitu pula di Alkitab, Pak, belum dia itu tahu, makanya dia melakukan action nyatanya di dunia begitu. Oke. Begitu. Sepertinya kalau ada bandingkan dengan At-Taubah tadi nggak ngena, Bang. Nggak apple to apple. Kenapa begitu? Karena di ayat 21 dikatakan, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku. Jadi ada orang lapor bahwa Sodom Gomora itu begini begitu. Nah, Tuhan ini kalau nggak ada laporan ini nggak tahu. Makanya untuk mengecek laporan itu, kebenaran laporan itu, Tuhan ingin mengetahuinya sendiri, Bang. Terserah atau dia turun dimaknai secara harafiah ataupun kias nggak masalah. Tapi diksi yang terjadi di sini, Tuhan itu tadinya tidak tahu. Setelah ada laporan, dia baru ingin mengetahuinya. Coba Anda baca di situ. Beda di Al-Quran tadi. Kalau Al-Quran tadi kan jelas, ditutup dengan ayat Allah Maha Mengetahui. Oke, Pak, sebentar ya. Itu, Pak. Oke, coba lihat, Bapak perhatikan misalnya, dikomparasi misalnya, ayat yang serupa misalnya. Kejadian 22:12, itu dikatakan apa? Janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap anak itu, dan jangan berbuat apa-apa kepadanya. Sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, karena engkau tidak menyimpan anakmu, yaitu yang tunggal itu, daripadaku. Di sini Tuhan berkata, sekarang aku tahu. Padahal sebagai Tuhan, dia memang harusnya maha tahu. Tapi ini sebagai kalimat penjelas. Maknanya adalah Tuhan menyatakan bahwa ujian ini bukti ketakwaan Abraham secara nyata. Lalu kita ambil ayat yang semisal dalam Al-Quran misalnya. Kalau saya tidak salah, Bapak boleh cek di surah Al-Hud. Itu surah yang keberapa saya lupa, cuman ayatnya yang ke-56, artinya begini, Pak, kurang lebih. Dan aku tidak akan pernah luput dari perintah Allah, atau Allah gitu ya, yang maha pemurah, dan aku tidak akan pernah mendurhakainya. Ini dialog siapa? Ini dialog antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Lalu kemudian Allah atau Allah berfirman tentang kehendak dan tindakan yang akan terjadi. Dia membocorkan gitu loh, Pak. Membocorkan apa yang akan dilakukan, sama seperti Tuhan dalam konsep Bible itu membocorkan apa yang akan dia lakukan meski pengetahuannya sudah lengkap. Dalam Al-Quran sama diyakini pengetahuannya sudah lengkap, tapi dia memberikan informasi serupa juga dengan surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Itu khobar tuh, Pak, di situ, Pak. Termasuk kalimat khobar tuh, mengkabarkan kepada malaikat. Lalu jawabun ala malaikat itu apa? Jawabnya para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan seterusnya lah. Aku lupa ayatnya. Artinya di sini Tuhan memberitahukan rencananya sekaligus menunjukkan dialog dengan malaikat dalam bahasa manusia agar dipahami. Artinya dua ayat yang tadi saya bawa dari Al-Quran dan satu ayat dari Bible itu menunjukkan kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaan sama-sama menunjukkan akan sebuah rencana yang dimana rencana itu sebetulnya sudah dalam pengetahuan dia. Jadi maupun action maupun rencana yang dipaparkan oleh Tuhan itu sudah di dalam ilmunya. Sebentar.
Iya, ya, Bang. Jadi Ramadan ini sekarang sudah oten ya, sudah Kristen kamu ya? Kamu memang Kristen atau kamu bukan Kristen? Ramadan siapa, Bang? Udah, nggak usah berselit sama saya. Tim cyber di bawah men-tracing kamu Ramadan. Ramadan siapa, Bang? Kamu jawab. Kamu yang kemarin expose menentang apologetik Islam Indonesia dan mengatakan dakwah ini salah. Sekarang kamu jawab. Kamu jangan menjadi seorang aja baru, Bang. Lihat aja di akun saya, Bang. Udah. Kalau kamu memang Ramadan, kalau memang bukan, kau sekarang open cam. Coba open cam. Lah, Bang, saya ini udah gelap ini, Bang. Udah. Jangan menipu orang banyak di sini. Kamu buka kamera. Kamu Ramadan. Lagi Ramadan siapa? Kamu Ramadan atau bukan? Kenal. Sabar. Fokus pada bahasan, Bang. Buka kameramu, ya. Kamu yang berorganisasi di grup WA dengan Razi dan James, ini sudah tertracing semuanya, Dek. Jadi jangan bersilat lidah kau di sini. Mana, Bang? Buktikan aja, buktikan coba. Buka kameramu, buka kameramu. Nah, jangan saya dong, kan Abang yang menuduhkan, ya Abang yang Buka membuktikan. kameramu. Coba buka kameramu. Nggak mau. Ini loh, Bang. Nyamar dia, takut ketahuan. Abang yang dia. mendalilkan, Abang yang membuktikan gitu loh. Silahkan dicek. Baik. Saya bisa membuktikan ya kamu buka kamera dong. Lah, dalil pembuktian itu kan yang mendalilkan, yang membuktikan, Pak. Bukan orang lain disuruh membuktikan dalil daripada penuduh begitu. Kenapa takut? Kenapa sih mesti nggak mau buka kamera? Ya, kenapa? Oh Ramdan, Iya. Ramdan yang satu Coba yang buka kamera, kita satu jujur. grup dengan Kenapa? logika, Buka kamera gini kok nggak mau, kenapa, Bang? yang Jujur punya dong, grup jujur grup dong. apa itu Itu grup ini apa itulah ya. Aduh. Udah ketahuan, Dek. Udah. Coba open cam. Kenapa takut, Bang? Buka kamera Mana, jangan Bang? takut. Coba. Kalau Ya, buka lah, Anda coba. ada sesuatu, Membuktikan, Bang, Bang. Anda nggak akan takut buka kamera. Lah, enggak lah. Nah, Abang yang mendalilkan, ya Abang yang membuktikan. Tapi kalau nah mau ini kita sedang buktikan, ayo. Kita buktikan. Bukan, Kamu bukan benar itu atau loh. tidak. Dalil pembuktian Kenapa itu takut? ketika menuduhkan ya tunjukkan buktinya. Begitu aja. Udah nggak usah bersilat lidah. Kau pernah lawan sama aku udah banyak kali. Mana, Ayo. Bang? Aku aja baru buat akun ini. Ayo. Ya sudah, mana pembuktiannya aja gitu. Udah. Kau open cam sekarang. Bang, istilahnya itu yang mendalilkan, yang membuktikan. Saya nggak punya tanggung jawab. Jadi Saya aku udah kau turun di bawah kau. Ramdan yang gemuk itu ya, yang gemuk itu ya, Dan yang open cam itu Ramdan itu membuat grup sama tapi logika itu kan. iya. Coba cari yang ada di Sukabumi, yang ada di Bogor, cari sampai lagi mukanya, ya. Sok-sokan, gak ada kelas oten bahas fiil mudorek, bahas yang ini itu nggak ada oten. Saya pun Nggak ada. bertanya-tanya tadi itu. Ini kok ini bener oten nih? Kan gitu. Bukan. Tapi kalau gitu dia udah murtad sih sebenarnya dia. Bukan, dia nggak murtad. Dia mengatakan tadi oten, maka ingat mamanya udah tua. Dia ini yatim ini. Dia nggak punya bapak. Dia nggak punya bapak. Tapi dia Temannya sebenarnya oten. Jadi apa tujuan dia kayak gitu ya? Apa tujuan dia seperti itu gitu? Dia bukan muslim kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan muslim dia. Dia tadi mengatakan dia tidak mengimani Al-Quran katanya. Lah ya, namanya udah murtad ya. orang munafik itu. Dia itu Mana biasa saya enggak bilang itu Al-Quran biasanya kan si tadi. Syiah biasanya orang-orang gitu tuh. Dia kan takiyah gitu. Kalau Syiah kan boleh takiyah, dia bilang tidak mengimani, dia nggak masalah kan dia tuh. Nggak mengenal murtad. Iya Syiah memang dia. Iya. Oh iya Syiah berarti betul. Kalau Syiah mengatakan tidak mengimani Al-Quran nggak masalah dia. Nah, sempat tiping di bawah dulu Ya. lah, disukan kok. Mushaf Fatimah katanya. Mushaf Fatimah. Iya. Iya sampai sekarang nggak ada mushafnya. Nggak ada. Iya sih. Berarti betul sih. Halu. Aku dari narasinya tahu sih ya bilang ini. Oke, terima kasih banyak tim cyber yang ada di bawah yang sudah DM, yang sudah hubungin. Terima kasih banyak ya. Jadi mohon maaf saudara-saudara Kristen, Anda tadi ketipu. Dia bukan murtadin. Berarti Ya, dia- anggotanya The Truth ya? Kelompok-kelompoknya The Truth ya? Ya. Ayo, ingat mamamu Ramdan. Dia diekspos di detik.com teman-teman. Dia memang cendekiawan, tetapi dalam mempelajari Islam atau perbandingan agama dia menolak. Dia adalah liberalis gitu loh.
Ya hati ya, keciduk ya. Dan silakan, saudara-saudara Kristen aja. Nggak mungkin ada orang Kristen yang sebegitu kuatnya memahami bahasa-bahasa fi'il mudhari, fi'il aktof. Tadi itu astagfirullahaladzim. Makanya bilang, ini apa ini? Bang Sarul ketipu dia. Soalnya aku penasaran juga nih Kang Dito, kok ini dia kok bisa apa namanya sedalam itu gitu, bisa dia memahami ini apa gitu. Iya. Kupikir tadinya dia murtadin loh. Enggak. Tapi memang udah murtadin ya kalau kayak gitu ya. Ya udah. Orang bukan Islam kok udah kayak gitu. Syiah takiyah Iya Syiah takiyah. Dong BAB itu masuk ke Kristen nggak dipercaya oleh internal kekristenan, iya kan? Tapi BAB itu dia menghujat Nabi Muhammad loh. Loh iya. Aku pernah naik memang. gini. Tapi oleh orang Kristen nggak dipercaya dia, Bang Syahrul. Oh gitu. Aku pernah naik ke komalnya siapa, si Valen kan. Valen kan lagi gibah tuh tentang Bang Zuma, gibah terus. Jadi suatu hari aku naik, di situ ada siapa si Tristan. Jadi begitu aku naik, BAB kan ada di situ. Terus ada lagi Oten satu lagi entah siapa namanya. Nah, awal mulanya aku pengen untuk menyejukkan gitu kan, karena kita sama Muslim masa sih gitu terus gak ada bahan lain, aku bilang. Dan pada saat itu aku masih memandang antara Tristan dengan Bang Zuma itu kan masalah pribadi, nggak ada sampai apa gitu. Ini nah Bang lalu Edermon, ketika saya curiga dengan Bang Edermon ini, Bang Edermon kalau ke sini ini pasti tahu ini Bang Erik ini. Ini sahabat saya dulu punya banyak link ini. Tumben ke sini Bang Edermon nih. Udah, jangan dibuka lagi sekali biarin. Oh gitu ya. Enggak, sahabat saya dulu itu. Sering itu komal sampai subuh ngobrol. Bang Edermon, iya, Bang Dito, Kang Dito. Ini tumben ada di sini. Teman-teman cyber, terima kasih sudah memberikan advice. Jadi minimal perdiskusian itu ternyata unfaedah. Dia mencoba untuk merongrong dari dalam, tapi tentang Bible, apa yang dia katakan, dia merujuk kepada tafsir. Padahal kalau orang Kristen, dia tidak akan menjelaskan perjanjian lama, betul ya, guru tadi segi ya. Orang Kristen itu dalam perjanjian lama, dia tidak akan menjelaskan ini itu, karena mereka akan ketampol bahwa mereka itu bukan pemilik aslinya. So-soan. Apalagi ini fenomena. Udahlah, Ramdan, hati-hati kau dek ya, hati-hati kau. Nggak ada orang cendekiawan itu menipu, itu nggak ada. Ya, oke. Silakan. Yang Kristen, yang benar-benar pure 100% Kristen, silakan naik. Kami tunggu kalian untuk naik. Kita diskusi yang hikmat, ya. Jangan lagi berkedok begitu. Ya. Orang Syiah mau masuk Kristen, suruh nyambung dulu kulupnya, ya. berarti sama kayak siapa ini ya, Kang Dito ya, si Kitun ya. Ada akun Kitun itu. Itu anak kecil yang kena. Iya. Dia kena hipnotis, jadi jiwanya kosong, pikirannya kosong, isinya cuma tai babi. Itu Syiah juga itu. Narasinya narasi Syiah semua itu. Sekitar tuh. Ayo, silakan yang Kristen jangan berkedok. Makanya tadi Pak Robin itu udahlah kita bahas kitab kita aja. Justru dia masih tertarik sama Al-Quran. Ini apa nih tanya si Ramdan ini? Hati-hati, mamamu udah tua ya. Hati nangis dia nanti, nangis darah lo. Silakan yang Kristen. Ya, si Ramdan ya, nggak usah ngintip lagi kau. Razi udah bongkar semua juga kok. Jadi Razi itu pernah satu organisasi dengan mereka, satu WA. Mereka semuanya udah hancur sekarang. Kemudian si Ramdan ini, ya cari kawan lah. Nah ini tiba-tiba muncul ngaku Oten, bahas Quran. Tapi baca Qurannya kok kayak gitu tadi, disalah-salahin kayaknya. Beretorika tapi tak beradab. Susah lagi. Ayo undang lagi Ustaz. Yang lainnya Ustaz.
Biarin mamanya yang berhijab nanti menangis darah itu. Ya, silakan Bang Sarul, saya lanjut makan malam. Ini ada Boru Hombing ini. Boru Hombing atau Pak Hombing ya? Hombing, Pak Hombing. Pak Hombing, ya. Pak Hombing Kristen? Iya, Kristen. Oh iya, Iya, iya. iya. Jangan nyamar-nyamar kayak yang tadi itu, Pak. Yang tadi itu aku Kristen. Kayak Cina aja. Saya malah teringat dengan waktu di zaman Belanda itu kan, yang sampai hafal Al-Quran. Pergi ke Mekah siapa itu? Yang ada di Aceh itu. Siapa Cakra bukan? Bukan. Aku di sana. Senokhorn. Senokhorn. Cakra itu saya tahu orangnya. Senokhorn. Namanya Kristen tuh ya? Cakra. Kristen pemahal ya? Kristen itu. Iya, kurang ajar. Kristen itu saya tahu itu. Itu Samon namanya Samon. Halo Bang. Ya, ya, Bang Hombing, silakan Bang. Abang mau ngajak Pak di diskusi, silakan. Enggak, bukan mau diskusi, aku mau nanya aja kan. Kenapa bisa nanya kenal kan? Boleh, boleh Abangku. Bertanya ya, bertanya itu berarti ketika sudah bertanya, ketika orang menjawab, dengarkan ya. Maksudku mau nanya apa Bang? Semua di Komal berapa puluh orang Komal Muslim kok membahas Kristen saja gitu. Sama dengan di Komal Kristen, di Komal Kristen malah menghujat, Pak. Sama aja. Enggak, Mestinya Abang naik tuh ke Komalnya Kristen. Kenapa sih kamu bahas-bahas Islam? Kenapa sih kamu bahas Nabi Muhammad gitu? Kalian kok membahas Kristen aja gitu. Semua Komal lo, iya. Semua. Kami itu membantah subhat, Pak, menjawab subhat dari orang-orang kafir itu, Pak. Enggak, maksudku kalau bahas Quran memang enggak laku banyak kalian. Enggak, yang nanya aja nyaku. Banjir mualaf, tiap hari mualaf. Iya, kalau banjir mualaf, ya Al-Quran dibahas. Ini kalian bahas kayak gini kan apa gunanya sama orang-orang ini? Kalau bahas Al-Quran ini udah pasti nggak perlu yang mualaf. Ini yang bahas Bible jadi mualaf. Pertanyaannya kenapa Anda takut dibahas? Kenapa takut dibahas Bibelmu? Ini Edis, pernyataan Edis yang tiap hari itu selalu mempelintir-pelintir ayat Al-Quran. Makanya saya tema ini saya ambil dari pernyataan Edis bahwa Yesus punya Tuhan, kata Edis. Kalau kami gini Bang ya, maaf ya, kalian bahas-bahas gini malah seneng kami loh. Nama Yesus itu tetap kalian panggil. Ya kalau seneng nggak usah tanya kau Bang. Kalau kau nggak usah tanya kenapa dibahas. Itu tandanya seneng. Tapi kalau Anda masih mempertanyakan kenapa dibahas, berarti Anda nggak seneng. Jangan enggak, apa? Jangan berbalik itu Bang. Mau nanya kejujuran, memang nggak ada cara kalian cari uang harus bahas Yesus di Komal gitu. Nggak ada. Siapa yang cari uang, Bang? Nggak ada yang cari uang di sini. Kami itu cuan lah. Enggak. Saya hanya yang berdakwah Bang di sini. Enggak. Masa didakwah Yesus mananya? Bahas membantah subhat. Oh. Kalian diskusi kan? Apa gunanya? Memang kalian bantah Yesus. Katanya seneng Kristen dibahas, kenapa Anda protes? Tapa Komal ini kalian bantah Yesus sekali. Kenapa Anda protes? Katanya seneng Kristen dibahas. Kenapa Anda protes? Bukan protes, Pak. Aku senang aku dibahas ini. Berarti kalian kayaknya nggak makan, nggak protes itu menunjukkan ketidaksukaan atau menunjukkan kesukaan? Enggak. Kayaknya susah kalian cari uang harus jual nama Yesus di Komal. Iya, daripada meres jemaat. Kalau nggak meres jemaat beli sempak aja nggak sanggup, mending cari uang di sini, Bang. Ya. Daripada meres jemaat perpuluhan. Kalau nggak meres jemaat beli sempak aja nggak sanggup Bang. Mending mulia di sini Iya, Bang. kalau sama kami nggak apa-apa. Ini kan Islam, nama Yesus saja dijual-jual. Banyak kurasa dapat kalian uang itu. Aja orang kayak gini nggak ada gunanya dilayani. Kecuali Anda berani debat dengan saya, open cam ayo. Tanpa buka Bible, kalau perlu pendetamu yang paling hebat. Debat dengan saya tanpa buka Bible ayo. Kalau tidak mau dibahas Bible Anda, silahkan kalimat-kalimat Al-Quran itu buang dari Bible.
Itu aja. Apalagi nama Tuhan kami, nama Tuhan umat Islam disalahgunakan, dimasukkan ke dalam Bible, kemudian disalahgunakan. Kata Rasul, Katanya kata suka. Nabi, Alkitab, buang. Katanya suka Kristen dibahas, tapi kok protes? Kan kopla ini nipu orang ini. Kalau nggak nipu agamamu nggak laku kawan di sini. Makanya kau, oh saya seneng Kristen dibahas, tapi protes. Duh, aneh kan? Kalau Anda senang Anda biarin, ayo terus bahas terus Kristen, kan gitu seharusnya kalau Anda senang. Ini enggak, malah protes, ya kan kopla kau. Parah ini orang, aduh. Kristen kau ini otakmu lurus enggak sih? Iya, kalau saya itu tujuannya ini ingin mencerdaskan anak bangsa gitu. Karena sesuai pembukaan undang-undang dasar juga kita ikut mencerdaskan anak bangsa kan gitu. Nah, saudara-saudara yang Kristen ini kan masih banyak yang tidak paham Bible kan gitu. Sementara umat Muslim ini seperti Bang Sugi ini kan Bible berjalan, Bang Juma paham Bible gitu, Ustaz Tata dan yang lain-lain lah ya. Itu kan pintar-pintar Bible, makanya juga jangan merendahkan diri ah. Enggak, artinya ingin tuh saudara-saudara kita paham, kembali ke belajar Bible yang benar gitu. Jangan ya ke gereja hanya diketeki aja, tapi memang belajar gitu Bible, apa yang kata Yesus, apa yang bukan kata pernyataan Yesus, sehingga benar-benar orang-orang Kristen ini memahami Bible dengan yang disampaikan oleh Yesus gitu. Tujuan saya ingin mencerdaskan aja mereka gitu. Kasihan kan kadang-kadang dengan mereka memahami Bible, banyak dengan adanya apologet ini banyak mereka sekarang belajar Bible gitu. Ini adalah pastor Kristen. Silakan kalau mau diskusi dengan Ustaz Sugi. Silakan. Selamat malam, Pak Pastor Kristen. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya? Sehat-sehat. Ya, silakan. Ada tema di situ, Pak Pastor. Sesuai dengan pernyataan Edis, katanya Yesus punya Tuhan. Tuhan itu Esa, tunggal. Oh, tunggal ya. Ya silakan Rasi, apakah benar pernyataan Edis seperti ini? Itu. Berarti Anda tidak sepakat dengan Edis ya? Tidak sepakat gimana? Tidak sepakat bahwa Yesus itu punya Tuhan. Jelas bahwa Yesus itu tidak punya Tuhan, tidak punya Tuhan. Silakan Ustaz Sugi. Ustaz Sugi, Bang Baal mungkin? Sugiono itu Bapak Ustadz Sugiono, bukan? Bang Baal? Sugiono. Iya. Oke. Anda mengatakan Yesus tidak punya Tuhan. Betul. Ketika Yesus ngomong sama orang perempuan Samaria itu, Yesus sedang bohong atau gimana itu, Bang? Dia sedang berbicara kepada orang Samaria. Iya. Apa hubungannya dengan bahwa Yesus punya Tuhan? Kan Yesus ngomong, kami menyembah. Ya, lalu kenapa memangnya Yesus nggak bisa ngomong? Hanya kau aja yang ngomong. Yesus itu kami enggak, termasuk kami enggak di situ, Bang. Maksudnya? Yesus kan ngomong kami menyembah. Di mana? Mana dalilnya? Yohanes 4 ayat 22. Baca. Ya itu tadi, kamu menyembah apa yang tidak kamu baca ini dalilnya. Mau saya baca, aku pengen budek atau gimana? Bacalah Sugiono. Iya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Yesus itu termasuk kami enggak di situ. Kamu tahu enggak? Alkitabiah berbicara. Apa? Bukan seperti kamu, Pak Ustadz. Iya. Itu enggak mau rendah hati. Aja, gak usah kemana-mana. Terangkan aja apa maksudnya Yesus berkata kami itu. Ya, saya jelasin samamu. Bisa dari Facebook ini. Iya, cepetan. Itu Yesus ngomong kami itu apa maksudnya? Yesus itu 50 manusianya dan 50 ketuhanannya. Maka dia bisa bicara semampu apapun dia mau, dia bicara secara manusia. Katanya 100%. Iya, ini malah dikurangi 50. Mana ini? Aduh. Jadi 50-50 ya. 50-50 jadi. Kayak gini pun lanjut. Parah. Udah dijawab toh?
Coba kau tunjuk ayatnya di mana Yesus itu 50%, 50% ayatnya mana, Bang? Ya bakalan ada. Jangan nipu lagi. Jangan nipu lagi. Coba ayatnya mana, Bang? 50-50 ayatnya mana, Bang? Hah? Itu baca Mana Yohanes ayatnya? pasal 11 ayat 1 itu. Gimana bunyinya? Silakan. Baca, saya suruh kamu baca. Anda mau Saya lagi orang ngetir kau mobil yang ya, bawa Pak. data kok. Saya ngetir mobil, Pak. Tadi ketika Anda menyuruh Macet. saya, langsung saya baca. Sekarang Anda bawa data, Saya baca lagi lah. nyetir nggak usah mobil, suruh. macet-macet. Alah. Ya. Ya udah turun kalau nggak ada ilmu. Saya nggak mau diperintah-perintah. Saya bawa data, saya baca. Kau bawa data, baca. Nggak usah alasan. Mobil lah ini itu. Memang kalau nggak nipu kalian, nggak laku kalian. Di mana ada di situ 50-50? Ngaco aja. Yesus jelas berkata, kami menyembah. Itu diartikan lain kalau Kristen. Kami menyembah artinya kami tidak menyembah gitu, Bang Baal. Kalau Kristen gitu, pokoknya dia itu memahami itu kebalikannya gitu. Melihat air seperti api, melihat api seperti air. Anggur dikatakan darah, roti katanya daging. Minggu Sabat katanya minggu. Nah, ini Kristen memang otaknya kebalik-balik. Jelas-jelas Yesus berkata, kami menyembah. Siapapun, ya, kecuali orang goblok. Kalau dikatakan kami menyembah artinya tidak menyembah, itu berarti Anda sedang melakukan penipuan. Kami di sini semua hormat sama Bang Juma misalnya. Lalu diartikan oleh orang lain, oh itu artinya dia nggak hormat. Gitu. Otakmu kebalik, ten. Kecuali kau ngomong sama jemaatmu, iyalah. Bisa jemaatmu kau tipu-tipu. Tapi kalau kami umat Islam, mana bisa kau tipu? Misalnya dalam Matius 11, ya ayat 25 itu. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuh. Yesus punya Tuhan di situ. Banyak ayat yang menunjukkan Yesus punya Tuhan. Jangan menyebut siapapun Tuhan di bumi. Karena hanya satu Tuhanmu yang di surga. Tuh. Yesus nggak punya Tuhan. Nipu kalian. Lanjut. Ini ngapain? Homepage mau naik lagi. Aduh. Naikkan aja saudara. Emang nggak ada. Ngapain ini? Kok hebat kali kalian Ustadz itu, terlalu apa kali. Coba Pak Hombing, Yesus itu punya Tuhan nggak Pak Hombing? Pak Hombing, Yesus itu menyembah Tuhan nggak? Kok lebih tahu kalian? Aku nggak ngerti loh. Aku kan nanya, di sini aku nanya, Yesus itu menyembah Tuhan atau tidak menyembah Tuhan? Maksudku kok lebih tahu kalian maksudku? Loh di sini kan bertanya. Nah, tidak. Kan tidak menyimpulkan, kan tidak kutuduh dia menyembah Tuhan. Aku di sini bertanya, apakah betul Yesus menyembah Tuhan? Mulut Pak Ustadz itu tadi ngomong gitu, coba nih kalian. Mulut Pak Ombing jawab saja. Apakah Yesus menyembah Tuhan? A. Menyembah. B. Tidak menyembah. C. Kadang-kadang dia menyembah. Kalau menyembah, apa hubungan sama kalian? Ya, Tuhan itu disembah. Kalau disembah, apa hubungan sama kalian? Kalau menyembah Tuhan, kan apa hubungan? Udah, ludahin aja congornya. Orang kayak gini dipelihara. Ludahin. Satu, dua, tiga. Kau kontrol kau. Terus, Nah, gitu. kena ludah rohani dia. Keluar, kawan. Kristennya keluar, bahasa Kristennya keluar. Karena memang, kenapa orang Kristen bahasanya kayak gitu ya? Kotor kayak gitu. Karena kitabnya kotor. Lihat tuh, bahasanya di dalam Bible itu kotor kayak gitu. Makanya yang membaca jadi kotor semua otaknya. Ada susu dijamah-jamah lah, peler kuda lah, apa kayak gitu. Makanya yang baca kayak gitu tuh. Bahasa Kristennya keluar gitu.
Jangan heran. Tapi dimanapun agama ya kan, kalau kita tanya Tuhan itu disembah atau menyembah, pasti akan dijawab oleh yang beragama itu, apapun agamanya, Tuhan itu disembah, kan gitu Pak Ade ya. Nah, nanti kalau menyembah, apakah pantas Tuhan itu menyembah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan lagi. Terindikasi Tuhan Kristen menyembah, lalu siapa yang disembah oleh Tuhan Kristen? Ternyata Tuhan langit dan bumi. Malah Tuhan Kristen itu bersyukur kepada Tuhan Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur kepada Tuhan semesta alam. Tuh, Tuhan Kristen bersyukur kepada Allah berarti. Begitu. Yes, Melky News. Mana Pak De? Keripot. Loh, Pak De-nya mana? Bang Sugi kemana? Malam. Malam. Bang Sugi kemana? Bang Sarul. Turun mungkin. Kayaknya kepental ya coba. Enggak, turun mungkin. Hah? Turun. Bang Sarul, ini di sahabat nih, Mestianunya. Iya, Melkianus. Iya, malam. Selamat malam Bang Melki. Islam atau Kristen Bang? Kristen. Kristen. Kristen itu apa artinya Bang? Abang punya pertanyaan ini, pertanyaan anak SD. Ya, apa artinya? Ini, kita langsung ke temanya aja. Kita bukan anak SD ini. Ini kan abang punya pertanyaan tadi bisa dengar. Yesus punya Tuhan. Ya punya lah. Iya. Oh punya, oke. Iya. Apakah Yesus juga menyembah Tuhan? Oke, nanti saya tanya balik ya. Jangan nanti saya tanya balik nanti juga muter-muter. Punya Tuhan. Iya. Iya. Kalau punya Tuhan kan udah kamu jawab dia punya Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang bertuhan ini dia menyembah Tuhan? Ini berapa pertanyaan ini? Biar aku tahu. Pertanyaan selanjutnya. Kan tadi kamu sudah mengakui bahwasanya Yesus itu bertuhan. Apakah Yesus yang bertuhan ini menyembah kepada Tuhan? Iya. Oh iya katanya. Iya, siap. Sekarang begini. Saya balik bertanya boleh? Ya udah, berarti teman-teman yang di bawah, ternyata teman kita yang Kristen ini sudah mengaku Yesus itu bertuhan dan Yesus itu menyembah kepada Tuhan. Dia kan satu. Satu apa? Sekarang saya bertanya, boleh? Yang menyembah dan yang disembah itu nggak satu Bang, berbeda Bang. Kalau saya balik tanya boleh? Itu ada fa'il, ada maf'ul. Ada fa'ilnya siapa? Yang menyembah. Maf'ulnya siapa? Yang disembah. Ada subjek, ada objek. Nah, saya kan berarti kan nggak satu kan? Berarti nggak satu kan? Satu. Loh, satu bagaimana? Ya, apakah yang menyembah dan yang disembah sama? Sekarang begini Bang, saya boleh bertanya? Gimana? Bisa? Tunggu dulu, selesaikan dulu lah. Kalau udah Bang, oke Bang Sarul aku nggak bisa. Ya, berarti aku mau nanya, gitu boleh. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Yesus kan Tuhan Bang. Mana ada Tuhan punya Tuhan Bang? Gimana sih? Masa Tuhan juga Tuhan? Gimana? Nanti aku jelaskan, kan panjang gini. Kan sudah jelas, aku adalah aku. Aku dan Bapa adalah satu. Gimana lagi? Saya sudah jawab. Terus yang menyembah dan yang disembah itu satu atau dua? Dia tidak menyembah. Dia utusan. Menyembah dia menyembah. Ya, dia ngaku menyembah kok. Bapaknya. Dia memang bapaknya. Kalau dia berdoa. Betul. Bahkan dia gini Bang. Bahkan dia mengaku dia menyembah.
Terus di Abang Markus sudah 19 itu ketika di Taman Getsemani, dia itu bersujud menyembah Tuhan lalu dia berdoa. Iya, abang kan sudah tahu. Datanya abang sudah tahu. Aku mengutus anakku yang tunggal. Abang, pertanyaan abang ini sebenarnya pertanyaan lumrah ini, celana tua ini. Ya makanya dijawab, kan pertanyaan biasa kan, lumrah kan. sudah jawab. Dijawab. Apa Saya jawabannya? sudah jawab, Bang. Jawabannya apa? Betul, dia menyembah Tuhan. Saya tahu abang punya tema ini. Ini hanya muter-muter di sini, Bang. Ketika kita jawab, ketika walaupun kita 1000 orang Kristen naik, pasti abang putar-putar ini. Loh, di sini butuh kejujuran. Jujur, apakah Yesus itu dia bertuhan dan menyembah kepada Tuhan? Ini temanya Bapak ini yang salah. Kepada Bapak. Punya Bapak. Bapaknya Tuhan bukan? Allah. Bapaknya Allah. Allah ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus dia kan sang pencipta. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Iya, menurut Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Yesus. Boleh. Kan sudah jelas, abang mutar-mutar ini. Sudah jelas aku adalah aku. Aku dan Bapak adalah satu. Malam. Bapak mutar-mutar ini. Kalau saya tanya, Bang Baal mau masuk, Bang. Bang Baal mau masuk. Ini kayaknya asik nih, Bang. Lanjut. Ini ada bang tinggal disapa dulu bang tinggalnya. Oke, Bang. Oke. Tadi kenapa saya naik langsung turun? Kalau abang bisa saja. Enggak ada yang turun. Enggak ada yang turun. Oke, silakan Martianus, ada yang mau ditanyakan silakan. Nanti kita lanjut lagi. Saya tanya. Ya, sekarang saya tanya. Sesuai topik ya, sesuai topik jangan. Ya, sesuai topik. Ya, silakan. Iya. Nabi Muhammad siapa? Apa? Nabi Muhammad siapa? Nabi, ya, manusia. Sama ini Bang. Dia kan punya Allah. Rasulullah. Nabi Muhammad itu manusia. Bashar, manusia dia. Ya iya Bang. Itulah. Aku juga kan bertanya sama seperti itu. Dia punya kuasa tidak? Ya, oke, sudah itu aja. Ada lagi? Dia punya kuasa tidak? Ada. Kuasa apa sekarang? Diberi kuasa. Apa sekarang? Dia bukan Tuhan, Bang. Nabi Muhammad itu, Bang. Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi diberi kuasa. Yesus punya kuasa. Nabi Muhammad juga punya kuasa, diberi kuasa. Kuasanya apa? Kuasanya menghakimi. Yesus tidak bisa menghakimi, gampang kok. Nah itu aja, ini kan temanya kayak gitu. Iya, jadi udah dijawab tuh. Jadi Nabi Muhammad punya kuasa, diberi kuasa. Kuasanya apa? Pertanyaan ketiga, menghakimi. Nanti juga menghakimi Nabi Muhammad. Terus apa lagi? Udah 3 tuh. Atau nanti Bang Taru mau nanya. Atau Bang Tinggi, sebentar ya Bang Melkianus, udah 3 ya. Tapi ini sama saudara kita dulu nih yang apa namanya? Siap. Tinggal menung. Oke, silakan Mbak, tinggal menung. Apa yang mau sampaikan? Saya cuma mau bertanya, katanya Anda tadi Tuhan tidak pantas menyembah Tuhan. Benar enggak? Iya dong. Masa Tuhan menyembah? Kalau Tuhan bersumpah demi Tuhan, bagaimana? Tuhan yang mana? Saya tanya itu aja jawab, jangan yang mana. Oke. Tanya dong surah Al-Ma'arij 40 gitu, Bukan coba itu jelasin saya gitu. tanya, saya tanya kamu. Wah, saya belum bawa data, kamu udah gimana? Kan datanya kan Al-Ma'arij kan. Tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu birabbil masyariq wal maghrib, kan gitu kan? Itu mau dijawab Bang tinggal santai. Oke, saya ganti pertanyaan saya. Kalau Enggak, jangan dulu, jangan loncat-loncat. Gitu, bukan, dulu. karena dia sudah ini saya ganti Ya pertanyaan. karena memang jawaban itu pertanyaan Kristen itu kan cuma daur ulang. Jadi kita udah hafal semua. Tinggal dijawab dulu buat boleh saya bertanya, saya ganti yang lain? Enggak, biar dijawab dulu biar teman-teman yang sabar dulu. Dijawab dulu. Jawab dulu oleh Bang Sarul. Ini kan pertanyaan ini bagus, harus dijawab. Kan jawaban ini kan bukan untuk Anda saja, tapi untuk yang di bawah gitu ya, teman-teman. Bang tinggal Memang silakan Mas apa Sarul. pertanyaan saya, Pak? Ya, Tuhan diam dulu. bersumpah kepada Tuhan. Oke, Ya. silakan Ya. Bang Sarul.
Di situ Bang tinggal menunggu, harus tahu tuh konstruksi kata yang ada dalam surah itu, dalam ayat itu. Pertanyaan Di saya situ menggunakan, iya ini jawabannya. Ini aku kasih tahu ya. Di situ menggunakan kata Rob, bukan kata ilah. Bang, saya belum aku semua ayat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bang. Tinggal nanti di ini ada contohnya di Bang Sarul. Artinya manrobuka apa? Loh kok lari ke manrobuka? Ya ini dia bawa kata rob. Kayak nuker nangkir aja kamu. Satu-satu dulu. Ini kan Satu-satu dulu, jangan loncat-loncat. dia loncat-loncat Tentang sumpah dulu lah. Apa-apa dia sudah bernarasi. Nggak apa-apa, nanti anda bertanya lagi, nanti nggak apa-apa, nih tentang sumpah dijawab dulu ya, sabar ya, silakan Bang. Tunggu, pertanyaan saya bukan di situ konteksnya, kan saya cuma bertanya Astagfirullahaladzim, tadi Anda bertanya tentang Tuhan, bersumpah kepada Tuhan, gimana sih Anda nih? Ya oke, diam dulu, di mute. Kasih Bang Sarul jawab. Ya, mute dulu Bang ya. Di situ ayatnya menggunakan. Tunggu, saya kan belum bawa ayat nih. Jawab pertanyaan saya aja. Iya, dijawab, makanya dia menjawab dengan ayat, santai aja. Jangan, Anda kan tidak bertanya dengan ayat. Silakan mau Anda lah. Mau Anda. Begitu, Anda kan tidak bertanya dengan ayat. Tetapi Bang Sarul akan menjawab dengan ayat, oke? Sabar ya. Ya dengarkan ya, tinggal menunggu ya. Juga teman-teman yang di bawah. Ini kan syubhat yang sering dibawa oleh Kristen. Iya. Ayat Al-Ma'arij ayat 40, surah Al-Ma'arij ayat 40. Fala uqsimu birabbil masyariq wal magharib. Di situ menggunakan kata Rabb. Kita ambil lagi ayat lainnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ juga ada kata Rabb. Sebenarnya Rabb itu apa sih? Kan gitu. Rabb itu diterjemahkan oleh penerjemah untuk Al-Ma'arij 40 itu menjadi Tuhan. Sementara di surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, pemelihara, pemilik, penguasa alam semesta. Juga ada perbandingan lagi. Umpamanya kita berdoa nih, Allah maghfirli dunubi wali walidayya kama rabbayani. Kata Rabb juga nih, Rabbayani, memelihara aku, Rabbayani shaghira, sebagaimana dia memelihara aku di waktu kecil. Jadi kata Rabb ini lebih kepada pemelihara, penguasa, pemilik. Jadi Allah bersumpah atas kepemilikannya terhadap timur dan barat. Bukan Allah bersumpah dengan Tuhan lain, enggak. Berbeda dengan Tuhan Kristen bersyukur kepada Tuhan lain, yaitu Tuhan langit dan bumi. Gitu, Tuhan di bumi bersyukur kepada Tuhan yang tidak di bumi. Oke. Gitu. Saya mau bertanya baik-baik, apakah ini terjemahannya salah? Kurang tepat terjemahannya. Apakah Makanya ada lafaz ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah itu baru Tuhan, karena Tuhan itu disembah, sesembahan ilah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang tepat diterjemahkan Tuhan itu adalah ilah, bukan Rob. Pertanyaan saya, apakah ini terjemahannya salah? Anda jawab kurang tepat. Di mana kurang tepat? Di mana kurang tepatnya? Gak pas, harusnya itu penguasa atau pemelihara. Allah bersumpah atas kepemilikan, Allah bersumpah atas kepenguasaan, gitu dia. Dengan kata apa? Biar dilihat oleh saudara-saudara yang lain, siapa tahu ilmu Anda lebih tinggi daripada yang Bukan hanya wal maghribi wal masyariq itu Bang. Karena Allah juga berfirman dengan kalimat wal fajr, dan demi fajar. Kenapa itu? Karena pada waktu fajar itu ada keutamaan. Bukan di situ pertanyaan saya tuh. Gimana sih? Bang Sarul. Waduh. Saya baca terjemahannya ya. Mesti Bang Sarul. Saya baca terjemahannya. Gantian. Ya Bang Sarul. Saya turun dulu ya, saya mau ke kamar kecil. Oh jadi Bang Melki, Tuhannya betul yang nyembah Tuhan ya Bang Melki ya? Aduh, abang tanya itu lagi. Sebelum abang turun, abang closing dulu. Benar nih, Tuhan Kristen menyembah Tuhan langit dan bumi. Kalau hanya mau kencing aja dulu lah Bang. Jangan turun, di-mute dulu. Jangan turun. Kita santai aja, silakan. Aku juga mau jawab. Aku mau jawab ya. Iya, kencing dulu lah Bang sebelum jawab Bang, kencing dulu.
Saya mau ke kamar kecil, buang. Nah, kamar kecil dulu aja, taruh ininya di mute aja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kencing dulu yang utama nanti.